dari institusi kami. Ini saya pernah baca ini, sebuah survei yang dilaksanakan oleh Microsoft tentang digital civility atau digital kesopanan dengan responden 32 negara, beberapa di antaranya negara Asia Tenggara. Apa hasilnya? Ini kan belum terlalu lama ya, 21 tahun yang lalu. Mungkin juga berbeda program. Indonesia itu ternyata ranking 29 dari 32 negara responden yang paling tidak sopan di dunia mana. Dan kalau di inventarisasi dari Asia Tenggara, Indonesia terendah kesopanannya. Padahal Indonesia itu terkenal dengan negara yang ramah, terkenal dengan negara yang sopan. Ketika ketemu face to face, ketika ketemu secara luring, sopan-sopan. Tapi secara daring, kalau ini benar-benar ini, kualitas sopan. Mungkin barangkali yang dia lupakan ketika komunikasi melalui medsos, dia merasa dirinya tersembunyi, sehingga dia bebas mengatakan apa yang terjadi. Kemudian dia juga merasa ada sekat jarak antara dia dengan lawan komunikasi, sehingga terjadilah komunikasi dan tingkah yang tidak sopan. Padahal kalau dicermati, justru komunikasi melalui medsos itu yang menyaksikan justru berlipat, dan ada penyandasan karena bukan multimedia, suaranya jelas, gambarnya jelas, gerakannya jelas, dan data itu bisa permanen. Beda kalau kalian ngomong kasar, secara luring langsung berhadapan, mungkin tidak ada orang yang tahu dan nggak bisa kemana-mana karena tidak berwarna IT dan mudah lupa. Tapi itu tidak data permanen, kapanpun bisa ditampilkan ketidaksopanan itu. Dan terjadi amplifikasi yang menyaksikan itu berlipat. Bayangkan kalian komentar tidak sopan pada satu kali chat, satu kali unggahan di WA grup yang ada 100 anggota. Masing-masing anggota itu men-share ke grup lainnya berapa dalam waktu 1 jam, jutaan bisa terjadi. Itu yang kita lupakan. Oleh karena itu saya minta nanti jangan sampai kalian nanti mengunggah apapun yang tidak baik dari institusi kalian. Sekali lagi berkali-kali saya katakan jangan unggahi sumur tempat kalian minum. Nanti di mak 1, di mak 2 misalnya, ketika ada yang bicara dengan kalian enggak, tolong bicara dengan baik-baik bagaimana untuk bapak kalian nanti. Sanggup ya anakku, adikku? Ada lagi ini pesan dan beberapa waktu juga mendapat ketika rapat itu semua keluarga anak harus melaksanakan image building eksternal, bangun citra positif untuk agama keluar, share, upload kegiatan-kegiatan kalian yang positif yang bisa mengharumkan nama kamu. Tapi jangan sekali-kali di-share, diunggah sesuatu yang tidak baik. Juga image building internal dalam bentuk kalian harus bangga dan bersyukur menjadi keluarga Kementerian Agama. Akan ada orang Kemenak, dia merasa tidak pede jadi kemenak. Harus mengakui
Tidak usah baik saja. Tanya, saya gimana Pak? Di BUMN padahal menang. Calon terjadi. Harus bangga menjadi ASN Kementerian Agama. Jaga diri baik-baik. Khususnya para pemburu. Pemburu itu ujung tombak Kementerian Agama. Orang pegawai yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, jaga performa kalian. Mulai dari cara berpakaian, tutur kata, libas hukum, yuk rimukum, dan jurus, pakaianmu yang membuat kalian dihormati sebelum kalian duduk atau sebelum kalian bicara. Dulu ngerti orang ini pinter orang alim orang ini sekolah pakaian itu. Nah, sepuluh pakaiannya kok sepatunya minum udah sepuluh bisa. Bajunya wis puluh masya Allah, puluh modal. Karena kalian cermin Kementerian Agama. Wa ilmukum yukrimukum ba'dal jurus, dan ilmumu yang membuat kamu terhormat setelah duduk, setelah tampil, memeriksa calon manten, khutbah nikah, mewakili wali nikah untuk menikahkan, doa baru tahu ini fasik, ini tidak, ini pengaji, ini tidak. Ketika ada masyarakat yang konsultasi tentang munakahat, gimana idahnya orang yang janda mati, gimana idahnya orang yang tanah rezeki, semua harus sama. Itulah yang membuat kalian ini terhormat. Begitu juga kepada ibu guru. Tolong jaga baik-baik itu sebenarnya. Jadi image building eksternal maupun image building internal. Berikutnya ini masalah Pak Kepala Desa nanti tidak dapat sebelum kami serahkan ke perjenengan. Soalnya kan untuk ketemu saya lagi. Nah, terus sudah dapat bersama masing-masing. Ben dorak maki nanti tetap jawab dengan nanti pakai medisik. Soalnya cakap ini generasi yang paling tua ya generasi milenial. Terus gitu apa di ini kadang-kadang sok meranyak. Dan orang ngerti nak diri ini burung ngerti. Biasanya usaha ini. Cerai Abu Jari dia kayak. Nah ini di rojulun la yadri wala yadri anahu la yadri. Orang ngerti. Nah dia ini kurang orang ngerti dia ngerti. Masanya itu sarjana. Berapa wis S2 misalnya. Diatur orientasi orang diem, saya mereka seperti itu karena ini kan samakan dulu persepsinya. Soalnya dunia yang kan itu beda dengan dunia kampus, dunia kerja. Karena itu saya pesen yang membuat kalian sukses nanti ini pengalaman pribadi. Mungkin di soal penelitian dulu, tapi tak sama cocok ini nggak sama orang soal aku atau doi. Kalian hari ini diangkat dengan pangkat dan golongan yang sama, dengan usia yang setara. Nanti 10 tahun, 20 tahun nanti kalian juga akan berbeda. Ada yang jadi kakanwil, ada yang jadi kakak menengah, ada yang jadi kepala madrasah, ada yang tetap eksis di penghulu, ada yang tetap eksis di guru. Ini ada beberapa konsep atau rumus atau apa ya yang secara alami saya rasakan. Satu, kesempatan. Sepintar apapun kalian di institusi, di birokrasi, ketika tidak diberi kesempatan oleh pimpinan, Anda sulit maju. Kesempatan. Oleh karena itu, pintar-pintar kalian untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan mengamankan perintah atasan. Ini saya dulu di tahun 95 seperti kalian.
direktur dan jadi kakanwil, semua ada. Tapi juga ada yang masih eksis sampai sekarang jadi penghulu juga ada. Saya yakin kalian juga seperti itu. Jadi satu kesempatan, bukan kepentingan kalian. Oleh karena itu, pulau satu komando itu oleh kepala masa negeri, oleh kepala kapal. Kalau memang terpaksa tidak sesuai, jangan bantah, tapi argumen dengan baik tepat mana. Jangan langsung main HP. Kepalanya lucu ya. Dulu saya ini mungkin itu. Kita nolong, dapat kesempatan. Dan itu sah-sah saja. Karena jabatan itu kan bukan hak amanah. Kalau gaji hak, pangkat golongan hak. Tapi kalau jabatan itu tidak hak. Contoh kepala kawan misalnya, ada 3D, ada yang 4C. Itu pimpinan itu sah memilih 3D. Tidak harus yang 4A, 4B. Karena yang bisa mengamankan kegiatan itu yang 3D tadi. Yang amanah yang 3D. Jabatan itu satu kesempatan. Yang kedua, baru kemauan. Diberi kesempatan tapi karena tidak punya mood, tidak punya kemauan, juga tidak bisa. Yang terakhir baru kemampuan. Kalian ini kan sudah dianggap sudah punya kompetensi, sudah melalui seleksi, sudah berkualifikasi, sudah punya ijazah sesuai dengan ijazah yang berlatar belakang sesuai dengan jabatan yang kalian tempati nanti. Nah, kemampuan itu pun nanti bisa diperoleh sambil jalan. Dan tugas guru itu pun tidak berat-berat. Nanti yo anak itu aja toh. Tahun ini ngajar anak ini, tahun besok baru lagi, anak baru lagi. Kalian semakin apal, muridnya baru terus. Penghulu juga demikian. Munah kakak pun ya itu. Kalau cara fikir Indonesia kan di populasi itu kan ya itu kan apa no, sebulan biasa. Itu kemampuan. Tapi yang penting kinerja. Jadi kesempatan, kemauan, dan kemampuan. Itu nanti akan menentukan. Yang terakhir, yang kelima, ini yang perlu kami sampaikan. Di samping tadi nomor 1, nomor 2 tadi ya, kalian terikat oleh kewajiban dan keamanan. Kalian selaku ASN, kalau sekarang masih ASN. Jadi ASN itu kan ada 2, PNS dan P3K. Nah, baik PNS maupun P3K itu mesti menuju jabatan. Jabatan itu secara garis itu 2, jabatan struktural dan jabatan fungsional. Kalian semua yang hadir ini, kategorisasi SK itu semua jabatan fungsional. Kalian dituntut untuk profesional dalam melaksanakan profesi Anda sebagai penghulu, sebagai guru, sebagai penata komputer, sebagai penata humas. Dan nanti di suatu saat bisa kalian beralih ke jabatan struktural. Kalau CPR itu mesti masuknya lewat jabatan struktural semua. Nanti pada saatnya nanti kalian bisa ikut asesmen. Yang guru asesmen jadi kasih pendidikan madrasah bisa. Yang penghulu asesmen bisa menjadi kasih di Masjid Islam bisa. Setelah kasih bisa asesmen menjadi kepala kantor pemerintah kabupaten bisa. Asesmen lagi lulus ada kesempatan jadi kakak bisa. Itu nanti setelah. Tapi karena ini berangkat oleh pintu jabatan fungsional. Nah, untuk pejabat struktural itu memastikan tusi dari semua pegawai yang ada itu berlaku, berjalan. Seperti Pak Kasih Pak itu memastikan tugas kepala wakil negeri, pengawas itu pasti itu struktural, manajerial struktural. Nah, kalian selaku ASN
juga harus melaksanakan dua sumber nilai. Satu, adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik Nilai Dasar dan Kode Etik Pegawai ASN Kementerian Agama. Jadi sepertinya Francu tapi tidak, pegawai ASN Kementerian Agama yang pegawai itu terdiri dari ASN dan non ASN. Maka melekat dari ASN. Kalau kita bicara pegawai itu ada ASN dan non ASN. Yang non ASN itu yang honorer, kemudian apa namanya itu outsourcing. Yang ASN itu PNS dan P3K. Jadi di situ disebutkan ada 5 nilai dasar yang harus kalian ikuti. Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang Katolik, Islam ya Islam. Itu insan Kementerian Agama. Kalau kalian bekerja berdasarkan nilai dasar itu, juga nanti endingnya juga nanti ada gairah. Kalau sudah berdasar dengan iman dan takwa, nanti yang juga akan terlaksana. Yang kedua, integritas, keselarasan antara hati, pikiran, dan perbuatan. Kalian nanti di sana di tempat kerja nanti, tolong jangan pintar bicara, tapi bicaralah apa yang kalian kerjakan. Nanti dengan sendirinya pimpinan pasti tahu. Biasanya itu pas rapat itu pendapatnya atik-atik, boleh-boleh bisa kesek. Tapi sebetulnya aku menang pendapatnya simpel, sederhana. Jadilah ASN yang cerdas. Cerdas itu beda dengan pintar. Pintar itu orang yang bisa membuat hal kecil jadi besar, itu pintar. Nah di dunia dialog dengan komentar hanya satu alinea atau satu beberapa kalimat itu bisa berkurang, bisa saling tabrakan, saling merebut demi kepentingan juga. Itu omong. Tapi yang cerdas ketika dia komen itu menyejukkan, menetralisir, bukan mendramatisir. Jadilah kalian ASN yang cerdas. Ngomong belum aku tuh wong sing pintar nomornya cerdas. Itu kan ada loh hidup itu. Ketika kalimatnya ketika halus mungkin dengan tanpa sadar itu bisa membuat orang saling bertabrakan, itu bisa. Ya, misalnya komentar mesti ketok, komentar itu nih, orang yang menanggapi itu berarti itu sefrekuensi. Kepalamu itu pinter-pinter kepala kalian dari generasi itu. Orang yang komentar nyeleneh, terus galau saya menanggapi, itu sefrekuensi. Agar tidak memotor, mudah. Dan tolong jadilah kamu cerdas. Ketika komen itu menyejukkan grup, menetralisir persoalan, bukan mendramatisir. Kadang masalah jadi sudah dimulai. Ini karena dia itu pintar, dia bukan kebetulan, dia nge-share, membuat seperti program bisa itu pintar dan cerdas juga seperti itu. Berarti sifatnya Kanjeng Nabi, faktornya kan corok lainnya di terjemahan cerdas. Mau jajarnya ya kurang pas juga. Soalnya kan kata-kata yang pas dari Arab Indonesia kan sulit untuk mendekati yang cerdas. Bukan pintar, bukan yakin, cerdas. Integritas. Yang kedua, profesionalitas. Itu nilai dasar yang kedua. Pegawai yang profesional itu terpunya 3 unsur. Satu, kualifikasi. Kualifikasi itu pendidikan, latar pendidikan formal dan sesuai dengan tusi kalian. Nah, guru matematika yang idealnya dari Fakultas Tarbiyah Tadris Matematika atau FKIP jurusan matematika. Misalnya, pengguru yang idealnya dari Syariah, Dakwah atau Usuluddin seperti itu namanya kualifikasi. Pengguru atau sarjana teknik itu tidak berkualifikasi meskipun mampu. Yang kedua, kompetensi. Banyak orang yang berkualifikasi tapi tidak berkompetensi. Alumni dakwah tapi tidak bisa menyampaikan pesan ke masyarakat. Banyak alumni FKIP, Tarbiyah
tapi tidak mampu mengajar didik anak di kelas, itu namanya berkualifikasi, itu tidak berkompetensi. Maka untuk disebut profesional itu harus satu berkualifikasi, dua berkompetensi. Kompetensi itu nanti bisa dikembangkan melalui diklat, pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, mengalir saja. Tidak cukup orang yang berkualifikasi, orang yang berkompetensi tidak otomatis menjadi profesional. Masih perlu satu kali lagi, kinerja bagi guru itu tidak sekedar hanya mengajar di kelas saja, tapi serangkaian proses panjang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan lanjut itu kinerja. Berdisiplinannya berangkat jam 5. Saya tidak ingin nanti ada laporan setiap kali guru ini ngajari kosong jam kerja. Jadilah kita profesional, berkualifikasi, berkompetensi, dan tidak berkinerja. Baru disebut dengan kualifikasi. Baru kita bisa mengikuti PPG. Baru bisa disebut sebagai guru profesional yang mendapat ribet berupa tunjangan profesi guru yang besarannya itu juga hampir dengan gaji pokok itu baik dulu. Pengguru sudah lama ya? Enggak. Tambah inovasi. Tapi inovasi. Tadi kan ada 5, belum berapa? 3. 5 pertama bagi Indonesia, 2 integritas, 3 profesional, 4 tanggung jawab. Nanti itu kelihatan kalian ada suppose yang beronson. Wong sing senengane ngalahke koncone biasanya dia mesti ini lain koncone. Ketika ada kesulitan, urai, jangan menimpakan pada orang lain. Coba terus apa itu orang Jawa? Kalian mungkin akan tahu cara berpikir. Sekarang ini kan banyak tanpa disadari dia melempar tanggung jawab kepada temannya, pada TU-nya, pada kepala madrasahnya. Dan orang-orang ini orang yang sulit, orang yang pintar tadi. Kalau argumen masuk akal sepertinya, melio-lio. Praktekin tanggung jawab itu benar tak mau bisa. Nanti biasanya itu detail masih jilo dan itu nular kalau di dalam komunitas itu. Termasuk komen ada 50 guru sing petang pulau itu soal HP, tapi ada 9 yang punya potensi, ada potensi untuk melanggar aturan tapi dia nggak berani. Tapi ada 1 yang jelas di WA yang 9 jadi berani. Jadi kemarin seperti itu. Dan nanti kemudian ada Pak di grup nanti grup MTS, grup penghulu. Saya punya banyak grup, tapi komen yang perlu. Jadi komen dan bicara yang benar. Tapi jangan semua yang benar Anda bicara, Anda komen. Ingat ya, bicara yang benar, tetapi jangan yang benar semua yang benar dengan bicara. Perlunya saja, apalagi di grup tadi itu datanya permanen, simplifikasi tadi, yang udah itu berlipat-lipat, dan ada penguatan tadi, kalau multimedia, ada gerakannya, ada suaranya, ada gambarnya, dan itu bisa diputar kapan saja. Ya, di TikTok kan lucu-lucu loh, antara pendapat itu yang sekarang di itu sampai kita permanen. Oleh karena itu kalian iman takwa, integritas, profesionalitas, terus tanggung jawab. Yang kelima, keteladanan. Masing-masing individu kalian ini adalah teladan bagi yang lain. Masing-masing kalian adalah teladan bagi teman-teman di lingkungan kalian untuk berbuat baik
usah menunggu instruksi dari pimpinan. Pancarkan, kembalikan keteladanan dari kalian selaku. Itu situ maksudnya nilai dasar kode etik. Jadi semua individu dalam organisasi itu wajib menjadi teladan bagi yang lain. Itu selaku ASN menang. Dan selaku ASN secara keseluruhan itu juga ada core values yang di launching oleh Presiden pada tahun 2017 dengan akronim ASN berakhlak. Satu, berorientasi pada pelayanan. Kepada konteks guru jangan asik dengan sendirinya pangkatnya bernaik minggu terlambat, jangan sampai. Soalnya kadang-kadang kemajuan diri itu belum disinergi dengan kontribusi pada institusi pada madrasah. Naik pangkatnya itu mudah kontribusi pada madrasah. Dan ayat 2, akuntabel. Apa yang diucapkan perbuatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara regulasi maupun agama. Berakhlakkan, kompeten sudah. Harmonis. Sifat apapun kalian, menurut kalian harus harmonis dengan yang lain. Loyal. Loyal itu mutlak dibutuhkan dalam suatu organisasi. Karena institusi organisasi kuatnya ada pada ketaatan pada aturan. Terus guru melawan para madrasah, rata-rata contoh semua orang dilalui kasih kepada PKP. Pesan saya. Ingat, sifat apapun membunuh. Terus panik kalau kepala kawan, panik kalau kasih. Mana-mana kalau kepala kawan kita ini. Jadi aku doa saya pensiun tak balas no, pengalaman bukan itu. Ini kan aku orang malah kan rahasia sama soal. Banyak contoh loh tadi ini. Soalnya jabatan itu bukan amanah, selalu pimpinan. Loyal, akhlak, berakhlak, KHLA. Terus yang terakhir kolaboratif. Sepinter apapun kalian tidak bisa berjalan sendiri. Berjalan sendiri mungkin bisa lebih cepat, tetapi tidak akan pernah jauh. Oleh karena itu kalian mesti harus mampu berkolaborasi. Di mana itu nanti akan macam-macam, ada guru BK, ada guru matematika, ada KTU, ada kepala berkolaborasi. Ketika kalian itu diperankan sebagai seruling ya, bersuara nyaring seperti seruling, jangan menyanyi suara kendang. Kepala madrasah sebagai gong, ya bersuara gong, jangan ada kolongan. Nanti akan ketika berbagai suara itu dipadu dengan nada yang serasi menimbulkan suara yang indah. Itu juga nanti kalian guru matematika di ASN harus berkolaborasi dengan komponen yang lain dan mengintegrasikan dengan moderasi beragama sebagai ciri khas berbatas modern agama. Kolaborasi berakhlak itu adalah values kita sebagai ASN, tetapi yang nilai dasar tadi khusus kementerian agama. Barangkali itu sekali lagi saya pesan kalian ya, bekerjalah yang baik. Jangan melawan arus, loyal pada pimpinan. Insya Allah kalian nanti akan baik. Karena jalan yang akan kita tempuh masih panjang. Nah jalannya nanti lurus, yuk kendaraan dipakai kendaraan syukur. Nah berkelok naik turun kendaraan itu sabar. Nah bingung kendaraan yang tawakal. Nah wis regem kok ije huruf tok sing dikarepno rido. Mesti diperhati. Sekali lagi terakhir dari pengalaman pribadi, saya beruntung ketika seumur kalian ketika lulus dari SMA SMTK saya dari Alia itu daftar kuliah ke orang guru saya dapat 3 di Jogja
semuanya guru. Dan saya itu kalau nggak guru kan, saya itu punya idola aja. Tapi saya lulus tidak pernah sampai jadi guru sampai sekarang. Tapi saya ridho. Aku diperkenalkan Gusti Allah, pernah jadi kepala KUA, dikasih penerangan, kasih madrasah, kasih kepala idola, dan sekolah saya itu tidak guru kan. Kalian nanti kita mengatasi para sampai ridho. Kalau pernah ke Gusti, saya bukan untuk dulu, maaf karena ini sembung cilik-cilik terus mau cari keadaan ini. Kemudian pada kesempatan hari ini Selasa 10 Juni 2025 CPNS Formasi 2024 Kementerian Agama yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Kabupaten Kudus kami serahkan kepada para pimpinan Sanker sebagian kelompok 1, sebagian kelompok 2, sebagian kelompok 1, sebagian kelompok 2, dan sebagian lagi para penghulu di KUA kecamatan se-Kabupaten Kudus untuk dibina dan oh iya, ada penyuluh juga ya. Penyuluh, oh iya ada penyuluh Katolik 1 ya, coba angkat tangan dulu. Penyuluh Kristen, penyuluh Buddha dari mana? Dari Colok. Penyuluh Kristen dari mana? Penyuluh Katolik? Klaten ya. Beda ya? Kenapa? Daerah Katoliknya beda pemerintah sekarang siapa? Terus ya, untuk yang penyuluh Katolik, penyuluh Buddha nanti tempatnya di Kampung SPJ. Karena itu, misalkan rencana itu saya mohon untuk waktu ya. Terima kasih. Hadza Allahu wa iyyakum ajmain ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.